Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk mengklik seperti biasa. Saya Muhammad Rizky, program studi S1 Administrasi Publik dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Sistemik Kampus Pusat. Baik, pada video kali ini saya mendapat tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Faizah Julina, SPSI MA, untuk memaparkan paparan mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, kesamaan, kemerdekaan, serta toleransi di kalangan mahasiswa. Apa saja materi pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan oleh perguruan tinggi? Yang pertama, mengenai identitas nasional, yang kedua hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga negara dan konstitusi, yang keempat demokrasi, yang kelima hak asasi manusia dan rule of law, yang keenam konsepsi wawasan Nusantara, yang ketujuh geopolitik Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, berkeadaban, serta berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Kenapa pendidikan kewarganegaraan selalu ada di materi SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sekalipun? Ternyata ada landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30 ayat 1 serta pasal 31 ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketahanan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kelima, Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 267 Tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Indonesia. Demokrasi. Pasti kalian sering mendengar kata demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu demos dan kratos. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Negara mana saja yang menganut sistem demokrasi? Ada India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Nigeria, Pakistan, dan lain sebagainya. Menurut H.B. Mayo, dalam Budi Harjo tahun 2005, nilai-nilai demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan seminimal mungkin. 5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Sejarah singkat demokrasi di dunia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena.
Pada aspek supremasi hukum, pemerintah harus mampu menjalankan hukum dan menegakkan setegak-tegaknya. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Artinya, segala persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikembalikan dan diselesaikan secara hukum, baik hukum agama, hukum adat, terlebih kepada hukum nasional. Jadikanlah hukum sebagai panglima. Jika hukum dijadikan panglima dalam berbagai aspek kehidupan, maka tidak ada kekuasaan lain yang dapat mempermainkan hukum. Hukum tidak dapat dibeli, tidak dapat diintervensi karena pada prinsipnya supremasi hukum akan dipertanggungjawabkan bukan saja pada manusia, melainkan juga pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar. Cukup sekian dan saksikan video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling